Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Lama sudah saya tidak menyapa satu persatu. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan banyak video pada minggu-minggu kali ini karena keterbatasan waktu. Pekerjaan saya di minggu ini terlalu banyak, jadi nggak bisa memberikan video. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang request, Mas tolong request dong pabrik-pabrik di Korea yang sejenis dengan peleburan. Nah, ini ada satu buah pabrik yang mana dulu saya pernah bekerja di pabrik ini, dan pabrik ini adalah krom manual. Yang dibuat adalah besi dan di krom seperti itu, dicelupkan di sebuah tungku yang di dalamnya itu ada obat krom, jadi ketika dikeluarkan nanti menjadi krom. Nah, ini ada banyak teman-teman yang bertanya bahayanya apa sih Mas di pabrik seperti ini. Saya pernah bekerja di pabrik ini karena waktu itu kebetulan saya pindah pabrik dan menunggu file. Di sambil saya menunggu file, saya mencari arbaitan. Arbaitan itu seperti kayak bekerja borongan gitu ya. Ini di sini ada satu orang Indonesia, dan yang satu orang Uzbekistan dan orang Korea sendiri, dan juga ada orang Cina. Nah, ini yang berjalan itu berbaju putih itu adalah orang Korea, dan saya baju merah, dan teman saya yang berasal dari Jawa Tengah kalau tidak salah kemarin ya, dari Jawa Tengah itu senior yang sudah lama di pabrik tersebut. Itu benar-benar sudah lama dan gajinya lumayan besar. Dan yang berbaju hitam dengan saya itu adalah orang Cina, dan yang berjalan itu orang Uzbekistan. Dan satu lagi ada orang Korea yang mengoperatorkan di sebelah sisi kanan. Kalau teman-teman lihat di video itu yang sebelah kanan itu orang Korea juga, dan tugasnya hanya mencelupkan seperti baut ataupun yang akan dikromkan, dicelupkan ke sebuah obat ataupun di mana itu adalah ada menetralisirkan kotoran, itu bisa di situ. Lalu setelah itu dituangkan di depan saya. Itu saya pakai baju merah ya teman-teman, dituangkan di depan saya. Nanti setelah itu saya yang menaruhkan ke dalam bak-bak ember yang kecil itu. Yang kecil itu ditaruh di situ. Selanjutnya nanti dicelupkan di tungku krom yang panas tungkunya ya. Nah, bahayanya apa sih? Di sini ada banyak obat yang saya katakan tadi untuk menetralisirkan kotoran dari besi-besi seperti yang sudah berkarat. Besi yang sudah berkarat itu jadi tidak berkarat, jadi bagus lagi, dan tinggal dikeringkan. Setelah dikeringkan dituangkan di situ bak di depan saya, dan saya menaruhkan puing-puing ataupun baut. Ini besar sekali ya baut yang saya yang mau dikrom ini, panjang-panjang kurang lebih 50 cm, ada juga yang 60 cm, dan beratnya bisa mencapai satu baut itu 2,5 kg. Ada juga yang hanya 1 kilo satu baut ya. Ini bautnya besar sekali teman-teman. Jadi kalau dikerja di tempat ini kebanyakan teman-teman nggak betah. Kata senior saya yang di depan saya ini yang pakai topi itu adalah orang Indonesia juga ya. Itu nggak ada yang betah kerja di sini. Karena apa? Karena di sini pekerjaannya cukup lumayan berat dan berton-ton. Jika dihitung dalam satu hari itu banyak ton yang sudah diangkat ataupun yang kita kerjakan di pabrik ini. Jadi nggak ada teman orang Indonesia yang betah tinggal ataupun bekerja di sini. Dan di sini mayoritas adalah tempatnya orang arbaitan. Arbaitan itu ya kerja borongan gitu ya, diikut broker gitu. Selanjutnya, kenapa saya tidak betah di sini, Mas? Kenapa nggak betah di sini? Ya itu boyoknya.
Boyaknya bener-bener ini kalau kerja di sini saya 1 hari saja langsung minta keluar dan dibayar pada waktu itu kurang lebih 95.000 enggak itu kemarin arbeitnya 90.000 dan saya lembur 2 jam. Jadi waktu itu saya pulang berangkatnya pagi jam 8, mulai kerja itu setengah 9. Nah 9 saya kerja dan pulangnya jam 8 malam. Itu kemarin saya mendapat gaji 123.000. Nah langsung diberikan oleh brokernya. Ini melalui broker ya teman-teman. Biasanya broker juga mencari untung kurang lebih 10 hingga 30.000 won. Kalau brokernya istilahnya kayak mentolo ya, tega banget sama orang asing, itu bisa mencapai 20.000 sampai 30.000 won untuk mengambil keuntungan dari seorang pekerja. Nah Mas, ini yang dicelupkan itu bahaya nggak? Itu bahaya sekali. Kalau waktu nyelupkan kita disuruh menjauh dari situ. Makanya setiap kali setelah memasukkan benda-benda di dalam bak kecil itu disuruh menyingkir ataupun menghindar dari tungku tersebut, karena ditakutkan nanti ketika dicelupkan akan keluar seperti api dan percikan api bisa mengenai tubuh kita ataupun celana kita yang ketika kita berada di sebelahnya. Maka dari itu ketika dicelupkan itu kita disuruh menghindar sendiri. Nah resikonya apa sih Mas di tempat ini? Resikonya banyak sekali teman-teman. Kalau bisa saya katakan itu banyak sekali. Yang pertama, kita terlalu menguras tenaga di sini kerjanya. Karena bisa kita lihat sendiri pada saya dan juga teman saya senior tersebut memasukkan benda ke dalam bak yang satu bendanya ataupun satu bautnya itu kurang lebih 1 kilo hingga 2,5 kilo. Itu kalau yang panjang seperti ini saya rasa ini kemungkinan besar 2 kiloan satu baut ya. Nah itu bisa mencapai berapa kilo itu kalau satu bak kecil itu. Nah ini bisa kita lihat pada waktu kita bendanya dicelupkan itu kipas angin dimatikan dan juga semuanya menyingkir, tidak boleh mendekat dengan tungku tersebut. Nah ketika nanti kita mendekat lagi kipas angin dinyalakan. Kipas angin ini ya yang di depan itu ada kipas angin tersebut. Nah seperti video saya yang sudah saya share kemarin untuk chrome manual itu memang cukup berbahaya, dan ini tempatnya kotor sekali, berbeda dengan tempat seperti CNC, Sacul masih bisa bersih. Kalau di sini itu tempatnya kotor sekali teman-teman, apalagi kalau setelah hujan. Nah ini musim, pada waktu itu saya bekerja di musim dingin ya, ini di musim dingin bulan 12, jadi tidak terlalu panas. Jika di musim panas tempat ini benar-benar panas sekali teman-teman. Padahal ini musim dingin, tidak terasa dingin ya. Saya di waktu itu nggak terasa dingin karena tempat ini panas sekali. Adanya tungku pembakaran ataupun untuk menjadikan chrome itu sangat panas sekali, jadi tidak terasa dingin di musim dingin. Nah apalagi Mas bahayanya kalau bekerja di tempat seperti ini, bahayanya obat yang untuk mencelupkan benda tadi teman-teman, seperti baut yang sudah berkarat itu menjadi tidak berkarat, bersih, hitam. Kalau warna hitam bisa hitam, kalau warnanya putih itu bisa putih. Jadi rata-rata di tempat ini semua warnanya hitam. Jadi obat tersebut jika kita menyengat di hidung kita ataupun menghirup itu rasanya seperti berbau thinner, sangat menyengat sekali. Nah itu sangat berbahaya jika terus-menerus kita bekerja di sini. Nah Mas, kenapa senior tersebut bisa betah? Mungkin senior ini sudah
mohon maaf ini karena teman saya yang satu ini adalah orang swasta, tidak mempunyai ID card. Dulu pernah lari dari fishing, jadi beliau ini ilegal dan gajinya cukup lumayan besar. Di tempat ini beliau bisa mencapai 150 dalam satu hari, pulang jam 8 malam. Dari 8 pagi sampai 8 malam itu digaji 150 lebih, bisa lebih ya. Saya katakan bisa lebih karena dari situ teman kita ini bisa betah di pabrik ini. Gajinya berapa kalau satu bulan? Bisa mencapai 4.500.000 won. Kalau uang Indonesia bisa mencapai 50-an juta lebih ya, ini gaji Mas ini. Dan ini dapat makan teman-teman. Bagusnya di tempat ini sajangnya cukup lumayan bagus, dapat makan 3 kali. Kalau pagi mau datang pagi sekali itu dapat makan sebelum jam 8. Tapi kalau sesudah jam 8 tidak dapat makan. Siang dapat makan, dibelikan makan, dan malam juga dapat. Masih ada roti juga, ada seperti uyu, saul uyu gitu, susu, dapat susu juga dapat ketika setelah jam 5 sore. Nah, baik teman-teman, sudah saya banyak jelaskan di sini tentang pabrik ini yang pernah saya bekerja. Masih ada lagi videonya, nanti akan saya buatkan video lagi. Dan ada satu video yang benar-benar saya bekerja di tempat tersebut, itu nyaman, enak, ringan, dan sangat betah sebenarnya saya di pabrik tersebut. Nanti akan saya share videonya supaya teman-teman juga tahu pekerjaan di Korea itu seperti apa dan resikonya apa. Intinya dalam video ini, kalau ketemu pabrik seperti ini ya kita harus siap mental. Yang pertama, pinter bahasa. Kalau bertemu dengan orang asing, orang Cina, orang Korea sendiri, orang Uzbekistan, tentunya kita wajib bisa berbahasa Korea. Dan kalau bahasa Inggris mungkin kurang paham ya. Kalau bagi asumsi saya sendiri, kalau bahasa Inggris kurang paham orang-orang ini, diwajibkan untuk bahasa Korea. Jadi supaya nanti disuruh ambil ini, ambil itu, sub atau apa sebagainya tahu. Nah, karena saya sedikit mengetahui bahasa Korea, ya ini nggak pernah saya kena marah. Di sini tidak dimarahi sama sekali, karena ketika orang-orang Korea atau senior menyuruh itu saya tahu disuruh ambil pakse. Kalau ini sebenarnya kerenjang itu ngomongnya pakse ya, kadang bakuni gitu, bakuni atau pakse gitu. Nah, ini seniornya cukup lumayan bagus, baik, dan selalu membimbing saya. Cara masukkan ke dalam tongnya gimana itu juga dibimbing juga. Jadi saya sebenarnya betah di sini, namun karena beratnya saya tidak meneruskan bekerja di sini. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi dari video ini teman-teman bisa komentar sendiri apa yang sudah teman-teman dapat dari video ini, dan apa saja yang teman-teman cermati ataupun amati dalam video ini, apa yang kurang lebihnya, dan teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana pekerjaan di Korea jika menemukan pabrik yang seperti ini. Oke, terima kasih. Salam kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Tetap semangat meskipun teman-teman menemui kegagalan. Jangan lupa tetap berdoa dan juga jaga kesehatan supaya teman-teman nantinya akan bisa ke Korea dengan keadaan sehat walafiat dan sukses di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.